Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nimas Mali Syifa Umah. Saya dari Offering B8 Big PAUD. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pembelajaran dan sumber-sumber belajar untuk anak usia dini. Yang pertama adalah bermain sambil belajar atau belajar seraya bermain. Nah, bermain merupakan kegiatan yang paling diminati anak saat ini. Bermain itu melatih otot besar dan otot kecil anak, melatih keterampilan berbahasa, menambah pengetahuan, melatih cara bersosialisasi, mengelola emosi, dan lain-lain. Bermain juga sebagai pelampiasan energi dan emosi. Dalam keadaan nyaman, semua saraf otak anak akan menjadi rileks sehingga memudahkan menyerap berbagai pengetahuan dan membangun pengalaman-pengalaman yang positif. Kegiatan pembelajaran ini melalui bermain ini itu juga mempersiapkan anak menjadi anak yang lebih senang dalam belajar, karena kegiatan bermain sambil belajar itu membuat anak menjadi nyaman. Jadi anak tidak tertekan dalam belajar. Nah, yang kedua adalah berorientasi pada kebutuhan anak. Anak sebagai pusat pembelajaran. Seluruh kegiatan pembelajaran direncanakan dan dilaksanakan untuk mengembangkan potensi anak. Dilakukan dengan memenuhi kebutuhan fisik dan psikis anak. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan dengan cara yang menyenangkan sesuai dengan cara berpikir dan berkembang kognitif anak. Nah, pembelajaran PAUD bukan berorientasi pada keinginan lembaga guru atau orang tua, melainkan berorientasi pada kebutuhan anak itu sendiri. Lalu yang ketiga ada stimulasi terpadu. Anak memiliki aspek moral, sosial, emosional, fisik, kognitif, bahasa, dan seni. Kebutuhan anak juga mencakup kesehatan, kenyamanan, pengasuhan gizi, pendidikan, dan pelindungan. Pendidikan anak usia dini memandang anak sebagai individu utuh. Karenanya program PAUD program layanan PAUD itu dilakukan secara menyeluruh dan terpadu. Untuk memenuhi stimulasi yang menyeluruh dan terpadu, maka penyelenggaraan PAUD harus bekerja sama dengan layanan kesehatan gizi dan pendidikan orang tua. Dengan kata lain, layanan PAUD holistik integratif menjadi keharusan dipenuhi dalam layanan PAUD itu sendiri. Lalu yang keempat ada berorientasi pada perkembangan anak. Setiap anak kan memiliki kecepatan dan irama perkembangan yang berbeda. Namun demikian, pada umumnya memiliki tahapan perkembangan yang sama. Jadi anak kan sama-sama melewati masa-masa usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Meskipun tahap-tahap atau irama kecepatan atau irama perkembangannya kan berbeda. Nah, pembelajaran PAUD, pendidik perlu memberikan kegiatan yang sesuai dengan tahapan perkembangan anak dan memberi dukungan sesuai dengan perkembangan masing-masing anak. Untuk itulah pentingnya pendidik memahami tahapan perkembangan anak gitu. Lalu yang kelima ada lingkungan yang kondusif. Lingkungan yang kondusif itu sangat penting dalam pembelajaran pendidikan anak usia dini, karena lingkungan adalah guru ketiga bagi anak. Anak belajar kebersihan, mandiri, aturan, dan banyak hal dari lingkungan bermain atau ruangan yang tertata dengan baik, bersih, nyaman, terang, aman, dan ramah untuk anak. Nah, lingkungan pembelajaran harus diciptakan sedemikian menarik, menyenangkan, serta demokratis sehingga anak selalu betah dalam lingkungan sekolah baik di dalam maupun di luar. Penataan ruang belajar harus disesuaikan dengan ruang gerak anak dalam bermain sehingga anak dapat berinteraksi dengan mudah baik pendidik maupun dengan temannya. Nah, lingkungan belajar juga hendaknya tidak memisahkan anak dari nilai-nilai budayanya, yaitu tidak membeda-bedakan nilai-nilai yang dipelajari dari rumah, di sekolah dan di lingkungan sekitar. Jadi, lingkungan belajar anak itu juga harus sesuai dengan lingkungan yang ada di sekitar anak gitu. Lalu yang keenam, menggunakan pendekatan tematik. Kegiatan pembelajaran dirancang dengan menggunakan pendekatan tematik. Tema sebagai wadah pengenalan berbagai konsep
untuk mengenal dirinya dan lingkungan sekitarnya. Misalkan kan di dalam PAUD itu kan ada tema-tema seperti tema diri sendiri, tema lingkungan, tema-tema transportasi dan lain-lain seperti itu. Jadi anak itu jadi tahu, jadi mengenal berbagai konsep, berbagai hal-hal yang ada di sekitar mereka dari tema-tema tersebut. Lalu yang ketujuh ada pembelajaran aktif, kreatif, kreatif, efektif dan menyenangkan, atau biasa disingkat dengan PAKEM. Nah, proses pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, efektif, dan menyenangkan dapat dilakukan oleh anak yang disiapkan oleh pendidik melalui kegiatan-kegiatan yang menarik, menyenangkan untuk membangkitkan rasa ingin tahu anak. Nah, memotivasi anak untuk berpikir kritis dan menemukan hal-hal yang baru. Pengelolaan pembelajaran hendaknya dilakukan secara demokratis, mengingat anak merupakan subjek dalam proses pembelajaran. Lalu yang terakhir, harus menggunakan berbagai media dan sumber belajar. Menurut Piaget meyakini bahwa anak belajar banyak dari media dan alat yang digunakannya saat bermain. Karena itu, media belajar bukan hanya yang sudah jadi berasal dari pabrikan, bukan yang langsung jadi, tetapi juga segala bahan yang ada di sekitar anak, misalnya dari alam kayak daun, batu-batuan atau dan sebagainya, kayak binatang dan lain. Jadi nggak harus langsung jadi, nggak harus buatan pabrik, tapi bisa dari alam sekitar. Lalu penggunaan berbagai media dan sumber belajar itu dimaksudkan agar anak dapat bereksplorasi dengan benar-benar di lingkungan sekitarnya. Gitu.